Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran 2025 pada Minggu malam tercatat 5,9 juta orang berkunjung ke JFK 2025 yang digelar sejak 19 Juni 2025 dengan nilai transaksi mencapai 7,3 triliun rupiah. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno resmi menutup Jakarta Fair Kemayoran 2025 pada Minggu malam. Sebanyak 5,9 juta orang tercatat berkunjung ke JFK 2025 yang digelar sejak 19 Juni 2025 dengan nilai transaksi mencapai 7,3 triliun rupiah. Menurut Rano, nilai transaksi pada JFK 2025 ini menunjukkan ekonomi warga Jakarta tak bermasalah. Rano berjanji pada HUT Jakarta ke-500 2027 mendatang, Jakarta Fair akan lebih besar dari tahun sebelumnya. Pak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang hampir mengunjungi Jakarta 1 bulan ini, hampir 5.900.000 orang. Dan memberikan melebihi target hampir 7,6 triliun. Ini menandakan bahwa masyarakat Jakarta mantap, tidak ada masalah dengan ekonomi. Sekali lagi, saya bersama seluruh keluarga besar Pemprov DKI ucapkan terima kasih. Ya, dengan Pesta Kembang Api memeriahkan penghujung gelaran Jakarta Fair 2025. Momen tersebut menjadi penutup pelaksanaan Jakarta Fair yang sudah digelar sejak 19 Juli lalu. Momen ini ditandai dengan ditekannya tombol oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama sejumlah petinggi PT Jakarta International Expo. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Jakarta Fair Kemayoran 2025 resmi ditutup pada Minggu malam. Nilai transaksi JFK 2025 tercatat mencapai 7,3 triliun rupiah. Namun angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya. Jakarta Fair Kemayoran 2025 resmi ditutup dengan nilai transaksi mencapai 7,3 triliun rupiah. Angka ini turun dibandingkan perhelatan tahun 2024 yang mencapai 7,5 triliun rupiah. Menurut Direktur Marketing J-Expo Rapske Uneman, penurunan transaksi JFK tahun ini salah satunya karena berkurangnya waktu penyelenggaraan. Setidaknya perhelatan JFK yang masuk kalender rangkaian HUT Kota Jakarta ini digelar selama 1 bulan, namun penyelenggaraan JFK 2025 kurang 1 bulan, yakni sejak 19 Juni hingga 13 Juli 2025. Transaksi akan tercapai antara 7,2 sampai 7,3 triliun, itu yang diperkirakan. Dibanding tahun lalu? Kalau dibanding tahun lalu 7,5 ya, 7,5. Jadi ya mungkin sekitar 200 miliar di bawahnya atau gitu, tapi itu akibat salah satu pengurangan hari itu. Tak hanya mengalami jumlah penurunan transaksi, jumlah pengunjung JFK 2025 juga turun dari 6,3 juta orang pada JFK 2024 menjadi 5,9 juta orang di 2025. Meski demikian, gelaran JFK mampu memberikan dampak ekonomi instan bagi masyarakat Jabodetabek, salah satunya penyerapan tenaga kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, anak usaha PT PP Persisi mengantongi kontrak baru senilai 144 miliar rupiah di Merauke, Papua. Proyek ini menambah total perolehan kontrak PPRE menjadi 3 triliun rupiah hingga pertengahan 2025. PP Presisi atau PPRE resmi menangkan proyek jasa sipil di Merauke, Papua dengan nilai kontrak mencapai 144 miliar rupiah. Lingkup pekerjaan meliputi stripping atau pemindahan tanah permukaan, pembangunan jalan sementara serta sistem drainase. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 14 bulan ke depan dan menjadi salah satu langkah strategis dalam ekspansi infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Direktur Utama PPRE Rizky Dianugra menyebutkan keberhasilan ini sebagai wujud nyata dukungan perusahaan terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ia menegaskan efisiensi, kualitas, dan pengelolaan risiko tetap menjadi prioritas utama
termasuk melalui optimalisasi armada alat berat milik sendiri. Dengan tambahan proyek Merauke ini, total kontrak konsolidasi PPRE hingga akhir Juni 2025 tembus 3 triliun rupiah. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi ekspansi bisnis yang terus dijalankan secara agresif, sekaligus memperkuat daya saing operasional PPRE di sektor jasa konstruksi terintegrasi. Berbagai sumber untuk IDX. Pemirsa, anak usaha PT-PP atau maksud kami PT-PP Persero Tbk membukukan perolehan kontrak baru sebesar 9,37 triliun rupiah hingga Juni 2025. Angka ini setara dengan 32,87% dari target pemasaran tahun ini. PT PP Persero Tbk membukukan perolehan kontrak baru sebesar 9,37 triliun rupiah hingga Juni 2025. Sekitar 46,29% nilai kontrak berasal dari proyek BUMN, disusul swasta 31,73% dan pemerintah 21,98%. Rincian proyek menunjukkan gedung menyumbang 25,44%, pelabuhan 24,89%, jalan dan jembatan 22,69%. Proyek tambang dan oil and gas juga signifikan dengan porsi sekitar 10% masing-masing. Meski raihan kontrak tinggi di semester 1, pendapatan kuartal 1 hanya 3,51 triliun rupiah, turun 23,9% year on year, dan laba bersih turun 37,2% menjadi 59 miliar rupiah per akhir Maret 2025. Sebelumnya PT-PP mencatat kontrak senilai 6,27 triliun rupiah di kuartal 1. Pada akhir Mei, total kontrak mencapai 65 triliun rupiah atau 26,9% dari target tahunan. Proyek pelabuhan berkontribusi terbesar 35% dari Mei dan proyek BUMN mendominasi sumber dana, menunjukkan strategi PT-PP jeli dalam mengejar proyek infrastruktur strategis. Meskipun realisasi kontrak kuat, perlambatan pendapatan dan laba menunjukkan kebutuhan fokus pada eksekusi proyek dan manajemen beban kerja agar target akhir tahun tercapai dengan sehat secara finansial. Untuk memenuhi target, PT-PP akan mengejar proyek gedung, pelabuhan, jalan, dan mining dengan pendekatan efisiensi, optimalisasi tender, dan penguatan pipeline bisnis ke swasta serta pemerintah daerah. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke update IHSG, di mana IHSG hari ini naik 0,52% ke level 7.084,35. 187 saham mengalami kenaikan dan 390 saham mengalami penurunan dan 223 saham stagnan. Adapun saham-saham mengalami kenaikan atau top gainers antara lain PTRO yang naik 22,26%, Cuan naik 19,27%, Brand naik 19,67%, dan BRPT naik 13,33%. Dari sisi top losers pemirsa, BMRI turun 5,03%, BBCA turun 1,74%, BBRI turun 3,35%, dan BBNI turun 4,07%. Sementara dari pergerakan sektoral atau sektoral movement, antara lain ada infrastruktur dan energi yang sama-sama mengalami penaikan di 3,98% dan 3,59%. Keuangan dan konsumsi primer sama-sama mengalami penurunan di 1,7% dan 0,86%.